Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Varianti Samad dengan NIM 2016 730333. Di sini saya akan melakukan responsi edukasi merokok dengan tutur Dr. Herianto Samsudin SPKK. Sebelum kita memasuki pemeriksaan, kita harus tahu dulu manfaat berhenti merokok. Nah, dari manfaat berhenti merokok ini ada 3 manfaat, yaitu kesehatan, sosial, dan mental, dan ekonomi. Nah, dari kesehatan itu sendiri dapat memperlambat penurunan FEP1, nah menurunkan risiko infeksi, stroke, penyakit jantung, dan kematian. Nah, kedua itu adalah sosial dan mental. Nah, dari manfaat dari sosial dan mental itu akan menjadi lebih disiplin, percaya diri, dan pastinya akan menjadi lebih menarik. Dan yang ketiga itu manfaat ekonomi. Dari manfaat ekonomi itu sendiri itu dapat lebih berhemat, menjaga stabilitas keuangan dan keluarga dan lain-lain. Oke, silakan duduk, Pak. Baik, terima kasih, Dok. Oke, Bapak, di sini ada yang bisa saya bantu? Gini, Dok, saya ingin berhenti merokok, Dok. Berhenti merokok. Ya. Oke, kenapa Bapak ingin berhenti merokok? Karena udah 3 bulan saya merasa batuk, Dok. Udah batuk ya? Iya. Oke, Bapak, di sini saya teman-teman ingin memperkenalkan diri saya dulu. Di sini saya Dekan Dr. Varianti Samad yang pada siang hari ini sedang bertugas di klinik kesehatan ini, di mana saya akan melakukan pemeriksaan edukasi kepada Bapak, di mana yang saya temukan saya akan menjaga kerahasiaannya sebagaimana yang kode etik kedokteran. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke, Bapak, di sini saya akan menjelaskan dulu manfaat untuk berhenti merokoknya itu karena pertama. Itu karena apa? Itu ada tiga manfaatnya, Pak, yaitu yang pertama itu meningkatkan fungsi kerja paru dari Bapak. Misalnya Bapak berokok terus berarti dampaknya ke paru-parunya Bapak. Terus yang kedua itu meningkatkan fungsi kerja pada jantung Bapak untuk menghindari jantung koroner. Yang ketiga itu untuk dari segi ekonominya Bapak, itu biasanya dari Bapak sehari-hari beli rokok dalam sebulan itu bisa Bapak pakai untuk yang keempat itu dari segi ekonomi, Pak. Yang dari segi ekonomi itu Bapak boleh diaktualisasi dari hal-hal yang bermanfaat untuk Bapak pakai dari pembelian rokok-rokok yang sebelumnya. Terus abis itu ada yang ingin Bapak tanyakan? Enggak. Oke, yang tidak ada ya. Oke, Bapak, di sini di rumah Bapak ada yang ngerokok nggak selain Bapak? Ya, saya saja. Bapak aja. Terus di keluarga Bapak ada nggak yang merokok? Bapak cuman udah meninggal karena kanker paru. Sudah meninggal, kanker paru ya. Oke. Di sini dari keluarga Bapak ada yang Bapak sendiri merokoknya sejak kapan? Dari SMP kelas 3. SMP. Ya. 3. Oke, Pak. Di sini berarti sekitar 14 tahun yang lalu ya, Pak ya? Iya. Bapak merokok. Oke, berarti sekarang sudah 31 tahun Bapak masih merokok. Iya, Dok. Oke, Pak. Apa yang membuat Bapak ingin merokok? Pergaulan. Pergaulan. Iya. Berarti dalam satu hari Bapak bisa merokok 24 batang dong, Pak? Iya, 2 bungkus. 2 bungkus berarti 24 batang ya, Pak? Berarti Bapak termasuk rokok berat dong, Pak? Iya. Iya, berarti selanjutnya itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui beberapa ketergantungannya Bapak dalam nikotin ya, Pak. Di sini ada 6 pertanyaan, Pak. Di sini berapa banyak rokok yang Bapak hisap dalam satu hari? 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, atau 31 sampai lebih? 10 sampai 20. 10 sampai 20. Terus seberapa cepat Anda menyalakan rokok pertama saat Anda terjaga, misalnya dalam waktu 5 menit saat bangun tidur, 6 sampai 30 menit, 31 sampai 60 menit, setelah 60 menit. 6 sampai 30 menit. 6 sampai 30 menit ya, Pak? Iya. Oke, di sini rokok mana yang paling Bapak tidak relakan untuk dihentikan? Misalnya rokok pertama pada pagi hari kah, atau siang hari setelah makan, atau pada malam hari? Dari pagi hari. Pagi hari. Iya.
Oke Pak, di sini apa Bapak merokok lebih banyak dalam 2 jam pertama hari Anda diharuskan harinya? Sama aja sih. Maksudnya gini Pak, maksudnya apakah Bapak merokok lebih banyak dalam 2 jam pertama atau dari sisa-sisa harinya yang lain? Ya atau tidak Pak? Dari 2 jam Ya. pertama. Apakah Bapak kesulitan untuk menahan rasa ingin merokok di tempat yang dilarang seperti bangunan umum, pesawat terbang? Iya. Apakah Bapak masih merokok ketika sedang sakit berat Pak? Tidak. Oke. Oke Pak, di sini Bapak Anton. Kita metode berhentinya Bapak gimana? Langsung berhenti aja. Terus masalah yang dihadapinya Bapak gimana Pak? Masalah. Karena tidak batuk lagi dong. Coba sekali. Iya. Oke Pak, alasan mulai merokok kembali itu karena sebab apa? Karena pergaulan dong. Pergaulan. Iya. Oke, tingkat perilaku Bapak, misalnya tingkat kesiapan Bapak untuk berhenti merokok gimana Pak? Sedang diputuskan untuk berhenti merokok atau kebuatan niatnya atau masih kesiapan? Sedang memutuskan. Sudah memutuskan. Iya. Tingkat motivasi Bapak, misalnya saya kasih angka 1 sampai 10. Motivasi Bapak untuk berhenti merokok di angka berapa? Angka 9. 9. Oke, alasan ingin berhenti merokok karena apa Pak? Karena takut kanker paru dong. Takut kanker paru. Terus tanggal mulai berhenti Bapak merokok mulainya kapan? Mulai dari besok dong. Besok, berarti tanggal 8 ya Pak ya. Cara berhenti merokoknya Bapak gimana? Cara seketika berhenti merokok atau masih penundaan atau Seketika dong. seketika? Oke, dalam pilihan terapi nih Pak, di sini ada farmakologi sama non farmakologi. Dan dari farmakologi ini saya akan kasih obat-obatan untuk Bapak minum. Fungsi dari obatan ini untuk meredahkan nikotin Bapak dalam tubuh Bapak. Nah, kalau misalnya dari non farmakologinya itu dari niatnya Bapak, dari tekadnya Bapak untuk berhenti merokoknya kayak gitu. Saya memilih non farmakologi. Farmakologi. Oke Bapak, di sini saya akan menentukan pertemuan berikutnya itu pada tanggal 7 Juni ya Pak. Iya. Oke. Boleh tanda tangan di sini Pak. Di sini. Oke. Terima kasih Pak. Oh ya.